kabar anak-anak? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kepada salah satu teman kita untuk memimpin doa kita pada hari ini. Kepada anak Ibu, dipersilahkan. Assalamualaikum. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih banyak anak Ibu yang telah memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian. Caranya seperti biasa, kalian klik pada tautan yang Ibu bagi di grup WA kita. Kalian isi absen melalui Google Form tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar menyambung materi sebelumnya, yaitu tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Kita ingat kembali, iklan itu harus menggunakan kata-kata yang singkat dan jelas. Tujuan iklan yaitu untuk menarik perhatian si pembeli agar tertarik dengan barang atau produk jasa yang kita tawarkan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah video tentang berbagai macam gangguan organ pencernaan. Kalian siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat bagian-bagian yang mana yang kalian anggap penting. Wow, yuk dalam channel 456 sekarang. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini,
Fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Nah, tadi disebutkan pada video salah satunya adalah penyakit diare. Diare disebut juga dengan penyakit mencret. Ini disebabkan karena apa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? 3 gangguan pencernaan. 1 diare, 2 MAH, 3 radang usus buntu. Apa saja penyebab diare? 1 mutu dan kebersihan makanan yang buruk. 2 alergi terhadap makanan. 3 atau terlalu banyak makanan asam dan pedas. Diare disebabkan makan makanan yang tidak sehat dan makan tidak teratur. Obat yang bisa menyembuhkan diare adalah Oralit yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Nah, sekarang tugas kalian adalah boleh kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian atau dengan orang tua kalian penyakit apa saja yang pernah menyerang orang-orang di sekitar kalian, khususnya tadi penyakit tentang gangguan pencernaan. Nanti kalian kumpulkan di grup WA kita. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan ada beberapa jenis gangguan organ pencernaan, yaitu hari ini kita telah menambah lagi satu pengetahuan baru, yaitu adanya diare. Diare disebabkan oleh dan kebersihan makanan yang buruk, kemudian karena kita mengalami alergi makanan, atau kita terlalu banyak makan makanan yang asam atau makan makanan yang pedas. Caranya yaitu kita beri dengan obat Oralit. Apa itu Oralit? Oralit tadi campuran air matang yang diberi gula dan garam. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup doa kita pada hari ini, Ibu persilahkan kepada anak Ibu untuk menutup doa kita hari ini. Kita akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak Ibu yang telah memimpin doa penutup pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.